dulu atau disampaikan oleh Bunda Dokter Penti. Kepada Bunda Dokter Penti disilahkan. Baik, terima kasih Bunda Aidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh. Setelah tadi tilawah surah Al-Mutaffifin bersama Bunda Rumah. Seperti biasa hari Jumat kajian kita adalah tafsir surah-surah pendek ya. Tafsir surah pendek dan pada kesempatan kali ini tafsir surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas baik akan saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini surah pendek ya yang diamanahkan oleh Kang Founder pada kita semua. Sekarang baru menginjak pada surah Al-Ikhlas. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Nah, sudah saya bacakan Quran surah Al-Ikhlas, yaitu hanya 4 ayat ya, hanya 4 ayat, tetapi memang kalau dibahas ini bisa panjang. Baik, saya awali dari gambaran umum dulu ya, gambaran mengenai surah Al-Ikhlas, bahwa surah Al-Ikhlas ini surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah ya. Kalau Makkiyah itu berarti yang surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ini waktu membahas surah Al-Kafirun udah dibahas bahwa Al-Kafirun maupun Al-Ikhlas bisa dua-duanya bisa dikatakan dinamai surah dengan Al-Ikhlas. Kenapa? Nah, jadi Al-Kafirun juga ada pendapat yang sama, dua-duanya itu dinamakan Al-Ikhlas karena kedua-duanya isinya itu menunjukkan bara'atum minasyirki. Baro'ah, berlepas diri dari kesyirikan. Yang sebelumnya misalkan surah Al-Kafirun dulu pernah dibahas ya, itu menegaskan bahwa Nabi harus berlepas diri ya, bahwa Nabi berlepas diri dari kekufuran orang-orang kafir, orang musyrik ya, bahwa dalam Al-Kafirun kan la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Jadi lakum dinukum waliyadin di ayat akhirnya gitu ya. Nah, jadi itu jadi baro'ah minasyirki. Sama surah Al-Ikhlas juga berlepas diri dari bentuk kemusyrikan, dari segala tuduhan pada Allah ya, bahwa Allah itu dituduh oleh agama-agama yang lain, misalnya bahwa Allah itu punya anak, seperti Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa itu putra Ibnullah ya, putra Allah. Kemudian Yahudi juga mengatakan bahwa Uzair ibnullah, bahwa Uzair itu anak Allah. Nah, ini sehingga dalam surah Al-Ikhlas secara tegas Allah menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Nah, di sana ya qul huwallahu ahad. Nah, dinamakan surah Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas itu kan artinya memurnikan ya. Al-Ikhlas itu memurnikan. Jadi murni nih berbicara tentang sifat Allah. Jadi nggak berbicara yang lain, fokus saja pada sifat Allah.
tidak berbicara tentang larangan, nahi atau perintah ya amar, tidak berbicara tentang wa'dun wa wa'id, janji dan ancaman. Bahkan surat ini tidak membicarakan seluruh sifat Allah, kan sifat Allah yang banyak ya, tetapi khusus nih sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, Allah itu satu-satunya yang berhak sebagai Tuhan. Nah ini sehingga secara tegas surat ini menjelaskan bahwa sifat yang menjadi syarat sebagai Tuhan itu hanya ini 4 gitu di surah Al-Ikhlas, bahwa yang namanya Tuhan itu harus esa, yang namanya Tuhan itu nggak butuh pada siapapun, dan sebaliknya semuanya butuh pada Tuhan. Yang namanya Tuhan itu nggak boleh dilahirkan, tidak boleh melahirkan. Yang namanya Tuhan itu tidak boleh ada satu yang menyetarai atau yang menyamainya gitu. Nah dengan 4 syarat Tuhan ini kalau diterapkan pada mereka yang dianggap Tuhan ya oleh agama lain, maka tidak akan terpenuhi. Jadi empat syarat Tuhan ini hanya dipenuhi oleh Allah ya, hanya oleh Allah semata. Nah ini bahwa udah dijelaskan pada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini surat yang paling sering dibaca Nabi, dan menganjurkan umatnya untuk sering membaca dimanapun gitu ya, dimanapun ya. Tentunya kalau kayak di yang nggak boleh baca Quran seperti di jamban, di WC nggak boleh, tapi dimanapun dianjurkan baca surah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, itu satu paket. Misalnya saja ketika sholat sunnah 2 rakaat nih, qobliyah subuh, rakaat pertamanya Al-Kafirun, keduanya Al-Ikhlas. Misalnya 2 rakaat rawatib ba'da maghrib, itu disunahkannya itu juga Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Saat witir Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Saat tawaf kan 2 rakaat ketika tawaf ya, tawaf mengelilingi Ka'bah, itu disunahkannya Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Mau tidur juga, ketika kita mau tidur disunahkan Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Nah banyak sebetulnya ya dianjurkan baca Al-Ikhlas pada beberapa tempat ya yang tidak disebutkan Al-Kafirun. Misalnya setiap zikir setelah sholat fardu ya, zikir pagi dan petang, pokoknya banyaklah yang menunjukkan bahwa surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang sangat spesial ya, sangat istimewa. Nah diantaranya ini yang menunjukkan keistimewaan surah Al-Ikhlas, yaitu bahwa sama dengan sepertiga Al-Quran. Ini hadisnya ya, an Abi Sa'idin, hadis diterima dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sami'a, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendengar rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Jadi ada seorang laki-laki yang mendengar ada seseorang yang baca surah Al-Ikhlas ya, surah qul huwallahu ahad, yurad di duha, berulang-ulang terus diulang-ulang baca surat Al-Ikhlas. Falamma asbaha, maka ketika pagi ya, jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Rasulullah, fadzakara dzalika, kemudian melaporkan kepada Rasul, wa ka'anna rajul yataqallaha, tapi si laki-laki itu seakan-akan ia menganggap remeh gitu. Maksudnya nana eta maca Al-Ikhlas menihayah bolak-balik, jadi menganggap remeh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda ya, menjawab, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bersumpah ya Rasulullah, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Nah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran gitu, bahwa apa yang dia baca itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nah hadis yang lain, misalnya hadis yang lain ya, ini yang menunjukkan keistimewaan surah Al-Ikhlas. Langsung saja pada matannya ya, ini udah mau selesai nih, 5 menit lagi. Padahal ini belum masuk ke ayat pertama ya, sebentar. Nah ini intinya dalam hadis ini bahwa langsung saja pada pokoknya ya,
Faqala Allahul Wahid As-Samad sulusul Quran, bahwa Allahul Wahid As-Samad ini ya, surah Al-Ikhlas ini adalah sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Jadi demikianlah kenapa gitu ya, para ulama menjelaskan maksud sulusul Quran itu gimana. Jadi jangan sampai ada yang aku udah baca sepertiga Al-Quran, udah baca 10 juz, udah baca Al-Ikhlas 3 kali. Bukan berarti seperti itu. Jadi para ulama menjelaskan maksud Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran itu tadi bukan berarti ketika baca Al-Ikhlas 3 kali berarti udah tamat baca Al-Quran ya. Tapi intinya bahwa ada tiga ini sebagian pendapat, ini nanti ada pendapat lain. Kenapa dinamai sepertiga itu, karena isi kandungan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama hukum, yang kedua janji dan ancaman, yang ketiga nama dan sifat, asma wa sifat. Nah, dan di Al-Ikhlas ini seluruhnya adalah berisi tentang sifat-sifat Allah. Nah, jadi isi Al-Quran itu fokus 3 kan, ahkam, wa'dun wa wa'id, asma wa sifat. Dan surah Al-Ikhlas dianggap sepertiga itu karena di dalamnya ada membahas sifat-sifat Allah. Nah, itu seakan-akan dia sudah membaca sepertiga bagian dari Al-Quran. Nah, kemudian yang lainnya 3 kategori itu berbeda ya. Jadi maksud 3 isi kandungan Al-Quran itu pendapat lain, hukum, kemudian yang kedua khobar ya, kisah-kisah, kemudian akidah atau tauhid. Nah, jadi karena Al-Quran terdiri dari sepertiganya masalah hukum, kemudian bukan sepertiga, maksudnya terdiri dari 3 poin ini ya, masalah ahkam, kisah, akidah atau tauhid, dan dalam surah Al-Ikhlas seluruhnya berisi tentang akidah, sehingga orang yang baca seluruhnya seakan-akan dia sudah membaca sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Nah, sehingga yang dimaksudkan itu adalah senilai dengan sepertiga Al-Quran dari sisi kandungannya. Bukan berarti orang yang baca Quran sebanyak 3 kali maka dia udah membaca Al-Quran seluruhnya, atau orang yang baca Al-Ikhlas 1 kali maka dia telah membaca 10 juz misalnya. Bukan seperti itu. Nah, kalau ada seseorang ketika sholat kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali tanpa Al-Fatihah, tentu sholatnya nggak sah, karena tidak seorang pun yang berkata bahwa ia telah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali berarti membaca Al-Quran seluruhnya, berarti sudah baca Al-Fatihah juga di dalamnya. Nah, itu Syekh Utsaimin menjelaskan seperti itu. Nah, ini semua menunjukkan bahwa pembahasan tauhid itu adalah sesuatu yang penting gitu, sesuatu yang agung, bahwa surat Al-Ikhlas ini menjadi begitu bernilai karena pembahasannya murni ikhlas, murni tentang tauhid. Nah, ini kita langsung saja ya pada ayat-ayatnya. Ini karena udah terlalu siang. Mana ini, langsung ke ayat pertama saja ini. Nah, ini aja, ini yang penting, ini yang penting juga disampaikan. Nah, ini ya asbabun nuzul sedikit ya, asbabun nuzul, bahwa tadi ya udah dinyatakan bahwa tentang keutamaan surah Al-Ikhlas, dan ternyata benar jika surat ini dikatakan surat Al-Ikhlas karena memang murni diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Sebagaimana para ahli tafsir menyebutkan tentang asbabun nuzul. Ini penting tahu asbabun nuzul. Jadi kenapa surat ini turun? Ketika orang-orang musyrik menemui Nabi ya, kemudian bertanya pada Nabi, unsu balana robbak, coba sebutkan nasab atau sifat Tuhan kamu itu gimana sih? Nah, maka turunlah firman Allah surah Al-Ikhlas kepada Nabi untuk menjawab orang tadi. Nah, kita awali ya dari qul huwallahu ahad, bahwa qul itu katakanlah huwallah, dialah Allah, ahad yang maha esa. Nah, ini adalah dalil yang sangat tegas bahwa Allah itu esa dalam segala hal, esa dalam rububiyahnya, Allah esa dalam uluhiyahnya, Allah esa dalam asma wa sifatnya,
Nah, bahwa Allah itu esa dalam rububiyahnya. Maksudnya apa? Bahwa Allah itu esa dalam menciptakan alam semesta, dalam kepemilikan alam semesta, dalam mengatur alam semesta. Tiada yang menyertai Allah dalam menciptakan alam semesta. Begitu juga kepemilikan dan pengaturannya. Barang siapa yang meyakini ada zat lain ya, yang ikut menciptakan atau ikut memiliki atau ikut mengatur, maka ia udah masuk musyrik. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang yang kamu seru ya, atau yang kalian sembah selain Allah, tiada mempunyai apa-apa walaupun tipis kulit ari gitu ya. Nah, ini kemudian di sini hati-hati, kita suka agak terpelenceng gitu ya pada hal-hal kemusyrikan. Nah, ini kita diingatkan bahwa ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Hai manusia ya, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kalian gitu ya. Perumpamaan itu sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah itu nggak dapat menciptakan seekor lalat pun gitu, walaupun mereka bersatu gitu ya, berkumpul menciptakannya, tidak akan mampu. Nah, selintas saja ya. Nah, ini dalam hadis qudsinya Allah menyampaikan bahwa waman azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarrah aw liyakhluqu habbah aw sya'irah. Siapa yang lebih zalim dari orang yang hendak menciptakan seperti ciptaanku? Hendaknya mereka menciptakan semut atau hendaknya mereka menciptakan biji atau gandum. Nah, ini tantangan ya Allah. Nah, bagi mereka yang menjadikan selain Allah sesembahan. Nah, ini terkadang kita pun hati-hati ya meyakini, misalnya Nyi Roro Kidul diyakini bisa mengatur laut pantai selatan gitu ya, itu juga masuk musyrik. Misalnya kita terpengaruh bahwa di Gunung Merapi itu ada penunggunya yang mengaturnya. Nah, jadi barang siapa yang meyakini mereka punya hak otoritas untuk mengatur ya, kita meyakini bahwa oh ini tuh ada penunggunya, ada pengaturnya. Di laut pantai selatan ada Roro Kidul yang bisa mengatur pantai itu. Nah, itu sudah jatuh ke musyrik gitu ya. Nah, itu hati-hati juga. Nah, kemudian bahwa Allah itu esa dari tauhid uluhiyah gitu ya. Maksudnya apa? Jadi tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Barang siapa yang menyembah selain Allah, berdoa ya, misalnya berdoa kepada jin nih, minta bantuan jin, berdoa kepada malaikat ya, minta bantuan, berdoa pada wali atau dewa, maka itu juga faqad asyraka, sudah masuk ke musyrik. Nah, kemudian Allahus Samad, bahwa Allah itu Tuhan yang bergantung semuanya kepadanya gitu. As-Samad di sini ya, As-Samad itu adalah al-mustaghni an kulli ahad wal muhtaj ilaihi kullu ahad, yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dan yang segala sesuatu membutuhkan kepadanya gitu. Jadi al-mustaghna an kulli ahad wal muhtaj ilaihi kullu ahad. Nah, ini penjelasan Abu Hurairah. Pokoknya alladzi laisa bi ajwaf wala ya'kulu wala yashrab, yang tidak ada rongga, tidak makan, tidak minum. Kalau dalam At-Tabari seperti itu. Pokoknya intinya Allahus Samad itu bahwa yang sempurna gitu dalam segala sifat gitu. As-Sayyid alladzi qad kamula ala su'dadihi wasyarib alladzi qad kamula ala syarafihi wal azim alladzi qad azuma fi azamatihi wal halim alladzi qad kamula fi hilmihi, dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang dimaksud dengan As-Samad itu pokoknya As-Sayyid, pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinannya. Allah itu maha mulia yang sempurna dalam kemuliaannya. Allah itu azim, maha agung, sempurna dalam keagungannya. Allah itu halim, maha santun, sempurna dalam kesantunannya. Allah itu ghani, maha kaya, sempurna dalam kekayaannya. Jabbar, Allah itu maha kuasa, sempurna dalam kekuasaannya. Al-alim, Allah itu berilmu, sempurna dalam ilmunya. Intinya seperti itu, bahwa dialah Allah yang sifatnya itu nggak boleh kecuali hanya untuk Allah gitu. Nah, seperti itu.
alladzi yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Yang Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki, mayasya apa yang Allah kehendaki, wa yahkumu ma yurid, menetapkan apa yang Ia kehendaki. Jadi semua tafsiran itu seperti itu. Intinya bahwa Allah itu maha sempurna dalam segala hal dan tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tidak membutuhkan kepada seluruh makhluk pun gitu ya, seperti itu. Kemudian secara singkat juga akan dibahas lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, ayat ini tadi merupakan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Seperti kaum Nasrani menganggap Nabi Isa itu adalah putra Allah. Yahudi menganggap bahwa Uzair itu ibnullah, putra Allah. Orang musyrik menganggap malaikat itu adalah putri-putri Allah. Orang-orang musyrik itu, mereka itu kan percaya sama Allah, menyembah sama Allah, tetapi juga menganggap malaikat itu adalah putri-putri Allah dan sesembahan yang lainnya gitu ya. Nah, seandainya Allah melahirkan, pasti kan secara rasional akan timbul sekutu gitu ya. Akan ada Tuhan kedua, karena yang dilahirkan itu tentunya mirip dengan yang melahirkan. Nah, oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, "Qul," katakan, "in kana lirrahman walad," jika benar Tuhan yang Maha Pemurah itu punya anak, fa ana awwalul abidin, maka akulah Muhammad orang yang mula-mula memuliakan anak itu gitu. Jadi kalau Allah punya anak, tentu anak tersebut akan sama ya, mirip dengan Allah yang sempurna dalam segala hal sehingga berhak untuk disembah. Nah, ini tidak rasional gitu ya. Demikian pula Allah juga tidak dilahirkan. Nah, seandainya Allah dilahirkan, niscaya pasti segala sesuatu yang dilahirkan itu akan menuju pada kematian, karena ya seluruh yang dilahirkan itu pasti akan menuju kepada kematian. Jadi maha suci Allah, subhanallah, tuduhan-tuduhan seperti itu ya. Tetapi bersamaan dengan itu Allah begitu penyabar gitu. Walaupun ada yang menyakitinya. Nah, orang Nasrani mengklaim bahwa Allah itu punya anak atau keturunan. Allah tidak setuju tentang hal itu, tetapi di balik itu Allah masih memberikan pada makhluknya rezeki. Walaupun mereka menyakiti Allah, tetapi Allah maha kuat, Allah maha sabar, lebih dari makhluknya. Dalam hadisnya di Bukhari ya, ma ahadun asbaru ala adza sami'ahu minallah, yada'una lahul walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar terhadap gangguan yang ia dengar selain Allah gitu. Manusia berkata Allah punya anak gitu, akhirnya tetapi Allah tetap memaafkan dan masih memberi rezeki kepada mereka. Nah, ini juga didukung oleh hadis ini bahwa syatamani banu Adam wa ma yambaghi lahu ayyashtimani wa taqadzabani wa ma yambaghi lahu amma syatmuhu faqauluhu innali walad wa amma takzibuhu faqauluhu laisa yu'iduni kama badani Nah, ini bahwa manusia itu sudah mencelaku. Ini kata Allah ya, dalam hadisnya ini, manusia itu sudah mencelaku dan tidak pantas baginya mencelaku. Dan manusia itu sudah mendustakanku dan tidak pantas baginya berbuat seperti itu. Syatmu, celaan manusia padaku itu, bahwa mereka mencela Allah itu, mengatakan aku dikatakan memiliki anak. Sedangkan bentuk pendustaan manusia itu bahwa aku tidak mungkin menghidupkan kembali sebagaimana aku telah menciptakan. Laisa yu'iduni kama bada'ani. Nah, ini oleh karena itu ya, kita nih sebagai seorang muslim hati-hati gitu ya, jangan sampai kita mengucapkan selamat Natal pada kaum Nasrani gitu kan. Kita udah tahu Natal itu adalah tadi syatmullah, artinya Natal itu kan mengakui ada kelahiran Nabi Isa sebagai anak Allah. Itu adalah bentuk caci maki terhadap Allah. Nah, jadi hari Natal itu hari merayakan lahirnya Nabi Isa sebagai anak Allah, bukan lahirnya sebagai nabi, tetapi lahirnya sebagai anak Allah, dan artinya itu adalah mencaci Allah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas, bahwa bagaimana mungkin sih seorang muslim bisa ridho mengucapkan selamat Natal ya kepada orang Nasrani yang sedang merayakan mencaci maki Allah gitu pada saat itu. Nah, ini dalam ayat-ayatnya banyak ya,
Waqalu takhadar rahman walada, dan mereka berkata Tuhan itu ittakhadha walada, punya anak gitu ya. Nah, ini sudah sangat jelas. Nah, ini disampaikan, maka tidak pantas kita sebagai seorang muslim mengucapkan selamat Natal atau dalam bentuk apapun atau menghadiri kegiatan tersebut ya, karena semuanya haram. Sebagaimana umat Islam bertoleransi kepada mereka umat Nasrani yang menjalankan ibadah mereka. Nah, jadi namun toleransi ini tidak mengkonsekuensikan ikut serta dalam ibadah gitu. Justru toleransi itu menunjukkan adanya penghormatan dengan tetap menunjukkan adanya perbedaan. Kalau kita ikut misalnya dalam peribadahan mereka, itu sudah menghilangkan hakikat tasamuh atau toleransi. Terakhir nih sedikit lagi, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, ayat terakhir ini adalah bentuk penegasan tentang keagungan sifat-sifat Allah. Nah, ini bahwa apapun yang terbetik dalam benak kita bagaimana bentuk sifat Allah, maka semuanya itu nggak benar, karena Allah itu lebih agung daripada itu semua. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah gitu. Dialah Allah yang maha mendengar, maha melihat. Makhluk baik manusia, hewan, meskipun disifati mendengar ya, melihat, demikian juga Allah mendengar, melihat, tetapi pendengaran dan penglihatan Allah nggak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Penglihatan manusia sangat terbatas, tidak bisa lihat jin ya, kita itu tidak bisa melihat malaikat, tidak bisa melihat benda yang kecil seperti kuman, virus, mikroba. Nah, lain halnya dengan penglihatan Allah yang tanpa batas. Nah, mungkin hanya itu saja. Mohon maaf nih ada lebih 10 menit. Mohon maaf sekali. Tapi mudah-mudahan dapat memberikan keberkahan kepada kita semua mengkaji-kaji ayat Allah. Yang salah dari saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Makasih pemaparannya. Jazakillahirran kasiron untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memaparkan tafsir Al-Quran surat Al-Ikhlas. Semoga kita semua bisa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih kepada seluruh partisipan juga semuanya yang telah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bunda Dr. Fenty. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah untuk kajian kita kali ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup kajian kita kali ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa penutup majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim. 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 Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahi Alamin. Allahu khairan kasiron. Barakallahu. Amin. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Semoga kita semuanya tetap istiqomahkan untuk memakmurkan majlis ilmu ini dalam keadaan walafiat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda Aini, Bunda Dr. Fenty, dan Bunda Rumah, dan semua partisipan yang telah hadir. Terima kasih. Mungkin untuk manajemen waktu ya, nanti mungkin Bu, jadi disesuaikan jadi biar nggak terlalu kesiangan gitu. Kira-kira Bunda Fenty berapa menit ya? Ini untuk pemaparan materi ada 20 menit. Iya Bun, ada. Ya mungkin untuk MC nanti disesuaikan, jadi jangan terlalu, misalnya pas tilawah jadi disesuaikan waktunya gitu. Jadi karena tadi mulainya kesiangan ya, mulainya agak kesiangan, jadi kalau bisa mulainya jam 5.15 atau paling telat 5.20 udah mulai gitu.
Iya, iya sih Bun, Suka harusnya telat gitu. masuk ya, Iya, Bun. iya. Jadi Telat nanti nggak terlalu mulainya. siang mungkin ya. Kasihan pada yang mau kerja gitu. Itu aja mungkin ya. Bunda Jurol, ditunggu ya linknya tetap yang ini besok. Tadi sinyalnya Ya kurang ya. Allah. Sinyalnya kurang ya. Iya. Sini kurang Heeh. bagus. Iya, gitu aja mungkin ya. Jadi untuk ini apa saya buka room dari jam 5, jam 5.15, paling telat jam 5.20 udah mulai gitu gitu. Jadi kasihan Bunda Dokter Penti untuk memaparkan materi biar tidak tergesa-gesa gitu. Jadi Jadi nggak konsentrasi ngejelasin. iya, jadi Soalnya mungkin nanti takut ya. disesuaikan MC juga kira-kira ini waktunya untuk Bunda Dokter Penti cukup apa enggak. Jadi kira-kira yang ngajinya cukup berapa orang gitu. Jadi nanti disesuaikan juga gitu ya. Jadi Oh iya, iya. kalau jam 6 apa kita udah beres gitu. Jadi mungkin jam 5.15 kalau udah ada MC mah buka aja ya Bun sambil Iya, buka berjalan aja gitu ya. partisipan gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada narsum nanti lanjut aja gitu gimana? Nah, saya tuh bingungnya itu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang bimbing tilawah, Udah ada tadarus aja narsum gitu ya. ya. Nggak apa-apa ya, Iya. tadarus aja satu layar ya. Jadi kalau misalnya saya share screen, jadi untuk memudahkan, kebetulan saya juga tadi bapaknya rada marah-marah. Masalahnya apa tadi lagi goreng gitu, jadi saya tinggalin. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ini satu layar aja ya. Jadi kalau misalnya share screen untuk baca tilawah satu layar aja gitu ya. Jadi nggak ganti layar gitu.